Baik, selamat datang teman-teman di Free Getty Coaching Clinic bersama saya Bayu Asta dan saya sebenarnya adalah tamu untuk hari ini ya. Ya, dan pada hari ini dia jadi instruktur ya, Oh boleh, narasumber. narasumber. Tapi tentunya ini biar saya bridging ya tuh untuk teman-teman. Memang kita lagi testing juga, Hmm. tapi tentunya saya mengingatkan dulu untuk teman-teman selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku saat ini ya sebelum kita mulai. Yang pertama adalah menggunakan masker, makanya kenapa saya dan Mas Rizky di sini menggunakan masker ya. Lalu jaga jarak satu sama lainnya. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Tema hari ini, karena saya sebagai narasumbernya adalah digital marketing, nah saya serahkan kepada Mas Eki. Oke, siap. Perkenalan dulu ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Rizky Julianto, biasa dipanggil Aki. Pada hari ini saya akan menjadi host yang akan menginterogasi Mas Bayu seputar digital marketing ya. Nah, Mas Bayu, aku pengen role play sedikit nih Mas Bayu. Bayangkan Oke, saya adalah penggiat UKM baik. yang yang apa kudet lah, tidak tahu teknologi gitu ya. Terus tiba-tiba saya disuruh untuk iklan Hmm, di internet gitu ya, karena digital marketing dari yang saya tahu itu kan iklan di internet ya, ya. secara kasarnya gitu. Hmm. Nah, jadi coba deh jelasin ke saya, apa sih iklan di internet, jadi gimana sih, atau digital marketing tuh apa sih gitu loh. Oke, bentuk yang paling umum kan kita sering lihat adalah paling paling sering di media sosial karena memang Hmm, mayoritas orang konsumsinya internetnya, iya. konsumsi internetnya kan pasti di media sosial. Nah, teman-teman pasti misalnya di Instagram kita ngeliat konten macam-macam, tapi beberapa kali scroll tiba-tiba muncul konten dari akun yang kita nggak follow, Hmm, kan gitu. Biasanya akun tersebut memang jualan produk, gitu. Nah itu adalah salah satu dari namanya ngiklan di internet, ngiklan di online, hmm, digital marketing. Jadi kita pemasaran tapi lewat dunia digital, iya. media digital. Bentuk lainnya, kalau teman-teman mungkin apalagi teman-teman yang mungkin di umur milenial ke atas gitu ya, Iya. seringnya kan buka di website, contohnya di website berita, itu seringkali di atas ada baru kita buka ada misalnya nama websitenya lalu kemudian bawahnya ada gambar misalnya gambar mobil Iya. gitu wah Heeh, heeh. kita lagi diskon atau enggak mobil nggak ada diskonnya. Misalnya festival akhir tahun gitu Iya, kan pokoknya ada banyak kayak diskon lah. iklan banner, nah Hmm, itu juga termasuk media pemasaran digital. Jadi hmm, sekarang banyak brand sudah mulai mengiklankan produknya itu secara online lah, gampang gitu. oke. Jadi digital marketing itu ya, Itu eh, bentuk digital bentuk marketing. salah satu bentuknya. Mm-mm. Nah, saya nih sebagai UKM yang udah tadi ya, tidak Mm-mm. mengerti teknologi. Kalau ini pengen melakukan iklan di internet, itu langkah-langkahnya gimana sih? Apa aja yang perlu saya tahu gitu? Nomor satu tuh yang paling jelas adalah kan kita tahu dulu si audiensnya Hmm, ya. Ini sebenarnya prinsipnya bukan khusus untuk digital marketing karena tradisional ya. marketing pun harus seperti ini. Kita harus tahu pasarnya siapa karena setiap pasar pasti beda beda orang. Misalnya kayak kalau Mas Eki kan Mas Eki umurnya berapa? Saya 24. 24, masih masuk milenial. Mungkin Milenial ujung. kayaknya saya Z deh. Let's say udah set ya. Heeh. Beda sama saya yang udah masuk milenial. Hmm, Nah, kita punya preferensi lihat konten itu kan berbeda hmm, gitu. Ini ngomong digital, tradisional pun sebenarnya berbeda juga. Berarti bikin kontennya pun akan berbeda. Ya kan, buat Mas Eki pasti harus lebih kemudah-mudahan lagi daripada saya. Atau hmm. paling gampangnya medianya aja beda. Mas Eki punya TikTok, Ada. ada ya. Buat riset mungkin Iya. sebagai digital marketing Enggak, juga. sebenarnya sih saya TikTok itu hanya untuk main-main aja ya untuk Oke, sekarang. Saya belum melihat potensi lebihnya, itu saya belum melihat nih. oke. Pokoknya punya dan pakai. Iya. Nah, saya milenial milenial yang mungkin malah cenderung ke milenial yang tua itu nggak pakai TikTok Hmm, contohnya. Jadi kalau kita udah tahu seperti ini, misalnya ternyata targetnya teman-teman adalah saya, hmm, nggak usah ngiklan ke TikTok dong. hmm. Nah, Iya. jadi gitu. Nomor satu kita tahu dulu segmennya orang-orangnya atau konsumennya kita. Baru kita mulai planning kontennya sesuaikan dengan si tadi si audiensnya. Itu baru Oke. dua langkah pertama. Gitu. TikTok ya. TikTok Beda. Kalau beda. TikTok tuh soalnya beda banget isinya seperti apa ya Oke. kan. Saya sering kali lihat apalagi ponakan saya ya. Saya Mhm. punya ponakan umurnya sekitar 10 tahun gitu. Kontennya tuh saya nggak ngerti sama sekali. Oke. Itu gimana? Ada adon si ah Tidak tidak melihat ketertarikannya gimana gitu ya?
Iya, maksudnya kayak ini menariknya di mana sih gitu. Jadi saya Oke, dari awal oke, juga memang oke. udah nggak tertarik sama TikTok. Percuma ngiklan ke saya kalau pakai medianya TikTok. Oke, tapi mencari audiens itu susah nggak sih di internet atau gimana? Sekarang justru malah enaknya digital marketing itu adalah kita audiens lebih lebih mudah nyasarnya gitu. Hmm, Dalam artian kita kan kalau masang iklan pasti ada targetnya itu yang suka apa, contohnya. Lalu umurnya berapa aja, sehingga teman-teman nggak lagi mengiklankan ke semua orang. Seringkali contohnya di dunia tradisional tuh contohnya paling gampang adalah kan kalau banner di pinggir jalan yang lihat adalah semua orang, mau umur milenial mau umur Gen Z, kalau emang lagi lihat lagi lewat lihat berarti diiklankan ke mereka, makanya mahal. Kalau kita kan nggak butuh sebanyak orang orang sebanyak itu, kecuali produk kita memang ya seperti brand besar di Indonesia yang misalnya saya sebut aja Aqua, Coca-Cola iya. gitu kan, itu memang untuk semua orang. Beda ya kalau mereka memang membutuhkan, kalau kita masih spesifik sekali ke satu segmen ngapain gitu. Dan kalau mau dibilang cari segmen, enggak Enggak, enggak, kita memang tinggal susah. riset Iya, sebenarnya. riset ya. Uh, Oke. Risetnya nggak selama itu juga harusnya, dan kalau teman-teman ikut di kelas kami juga kami sudah ajarkan cara yang sebenarnya satu praktis, dua akurat gitu sebenarnya. Tapi kalau simpelnya tuh cara risetnya ini gimana sih? Eh, Apa aja yang kita lihat gitu loh? apa aja yang kita lihat? Iya, apa aja yang kita jadikan sumber riset kita? Sumber riset Kayak, ya satu dari pasarnya sendiri. oke. Misalnya kayak Tokopedia, atau teman-teman sebagai digital marketer lihat ke Instagram. Di Instagram pasti udah ada banyak pesaingnya teman-teman ya. Ya Hmm, kan? Kalau kita jualan keripik banyak tuh di Instagram. Branding semua. Itu satu hal, kita riset kompetitor. Tapi tentunya kompetitor itu juga udah punya konsumen. oke. Jadi konsumen itu juga kita bisa lihat ada di situ. Hmm, Ya kan? Berapa orang yang suka yang like postnya dia gitu. Misalnya contoh, ini salah satu. Sebenarnya yang bisa diriset ada banyak banget. Salah satunya berapa yang like. Oh, kalau misalnya yang like ada 1.000 orang, ya berarti minimal konsumennya ada 1.000 orang. Gitu. Nah, tipenya konsumennya seperti apa? Kita lihat dari kontennya dia. Kontennya dia modelnya model model apa? Ya, kita bisa lihat dari oke. gambarnya kalau gambar, atau dia pakai foto, atau dia pakai langsung benar-benar tulisan doang Atau gitu. Ini komedi gitu ya. atau komedi ya, ada hiburannya. Nah, ini kan sudah sebenarnya sudah mulai menyasar ke beberapa segmen tertentu gitu. Sekarang saya ini orangnya pelit. Oke. Jadi digital marketing, saya misalnya udah membangun, udah modal gede gitu ya, udah Hmm. membangun UKM saya, terus tiba-tiba saya disuruh iklan ke internet. Apakah saya butuh modal lagi? Iya, Walaupun biaya saya terbatas, itu gimana tuh? gini teman-teman mungkin harus paham dulu bahwa tidak ada yang namanya bisnis itu kan gratis ya. Iya. Pasti apalagi Hmm, teman-teman yang di UKM dan UMKM sudah menggelontorkan dananya untuk modal bisnis di awalnya gitu. Eh, Mindsetnya jangan menganggap aduh kita perlu bayar lagi. Pertanyaannya gini, kalau nggak pakai digital marketing maka pakailah tradisional marketing. hmm, Biayanya saya tadi bilang pasti lebih besar lagi. iya. Justru di digital marketing itu murahnya minta ampun. Hmm, Kita bisa lah 50.000 itu udah ngiklan untuk 5 hari, bisa dibilang begitu. bisa. Bisa, tapi memang efisiensinya gitu ya, efektivitasnya, sorry, kalau Hmm, efisien efisien, tapi efektivitasnya jadi pertanyaan. Ini cuma nyampe berapa ribu orang, tapi sebenarnya angkanya masih ribuan juga, hmm, bisa aja. Nah, tentunya bukan cuma kita bayar, tapi konten kita yang kita iklankan, kita post yang kita iklankan itu juga harus satu sesuai dengan konsumennya, dua menarik, tiga relevan, ya kan, relevan lalu juga sesuai dengan konsumen tuh, ada namanya digital journey, seperti hal-hal seperti itu. Jadi itu nanti ngomongin efektivitas. Tapi kalau ngomong harganya doang, 50.000 aja bisa, gitu kan? Nggak kayak kalau tradisional kita harus keluar jutaan, iya. kan begitu. Nyebarin ini itu ya di Ah, di lapangan kan langsung. Semurah-murahnya tuh bagiin brosur. Saya Iya, sebagai pemilik resto dulu pernah bagiin brosur. bagian Kalau brosur. brosurnya doang sih paling berapa ratus Nah, ribu. Tapi karyawan yang untuk bagiin siapa? Berapa iya, orang? Harganya. karyawannya yang susah ya jadi. Gitu. Pasti butuh butuh dana akhirnya. Tapi di kita tuh justru malah lebih efisien. Hmm, Bisa habis jutaan juga ada, ceritanya Mas Putra tuh gitu ya, adalah klien salah satunya gitu dulunya, sebelum ini ngabisinnya jutaan rupiah per bulan, puluhan juta. hmm, Ya bisa juga sih gitu. Efektif ya efektif, efisien enggak. Itu kebalik. oke, siap. Jadi gini, misalnya saya udah ngeluarin modal nih untuk Hmm, digital marketing nih, hmm, terus tiba-tiba
tidak sesuai harapan saya hasilnya. Mm-mm. Itu menyikapinya tuh gimana? Apa yang seenggaknya kita evaluasi lah, itu gimana lah, evaluasinya tuh gimana? Pertama kita lihat sebenarnya kan biasanya ya pasti teman-teman kan apalagi Mas Eki gitu misalnya pasti Hmm. pertama kali lihat adalah wah salesnya nggak naik gitu ya. Iya, Oke. saya kayak naik bingung gitu. Tapi itu solusi itu bukan solusi itu akhirannya ya Iya. akibatnya bukan bukan apa namanya akar masalahnya. Hmm. Akar masalahnya ada di iklannya. Oke, mungkin kita bisa lihat nomor satu adalah jangkauannya gede apa enggak, Hmm. cukup gede apa enggak. Lalu kemudian sesuai apa enggak dengan produk kita. Jadi kita visit ulang segmentasi kita lah bisa dibilang gitu. Lalu yang kedua, yang berikutnya baru kita ngomongin kontennya. Jadi cocok dulu apa enggak, baru ngomong kontennya itu bagus apa enggak. Karena konten bisa bagus tapi nggak cocok sama orangnya. Jadi kayak ya contohnya konten-konten di TikTok itulah gitu. Iya. Saya lihat kan like banyak gitu yang sepupu saya ponakan saya lihat gitu. Yang like banyak berarti disukai orang. Tapi saya nggak suka, jadi nggak cocok. Iya. Nah, lihat dulu cocokannya, baru kemudian terakhir kita lihat kontennya ini bagus apa enggak. Kalau konten jelek, maksudnya kayak kita kayaknya kontennya yang kena, yang kurang bagus, maka kita riset lagi misalnya dari sisi kompetitor kita. Kompetitor kita itu bikinnya kontennya seperti apa? Mereka yang mungkin lebih tahu daripada kita, gitu. Jadi contek-contekan. Konten-konten. Ya, jadi kita ngeliatin konten orang terus kita coba bikin yang mirip gitu. Bisa jadi gitu. Oke. Tapi di sini sebenarnya bukan nyontek tok gitu ya, bukan copy Hmm. paste teman-teman. Teman ada istilahnya yaitu ATM, amati tiru modifikasi gitu. Jadi, Iya. baru dengar. Iya, ya. Baru denger saya, amati tiru modifikasi. Ya, Kalau baru Mas denger kalau saya. Mas Putra bilangnya amati tiru mahalin gitu. Itu Iya, biasa iya. pedagang kan begitu. Hmm. Murahin, sorry, Murahin. murahin. Amati tiru murahin. Bisa maksudnya adalah sebenarnya kita cari referensi dari kompetitor, oh ternyata lebih cocok seperti itu. Tapi jangan terus tiru habis. Misalnya saya gini, saya mau mencari jasa Mm-mm. digital marketing. Itu cara mencari jasa yang bagusnya tuh gimana? Yang legitimasinya bagus lah gitu jasanya. Jadi maksudnya cari digital marketernya gitu ya. Heeh. Eh, Sebenarnya ini kan karena jasa ya, kalau ngomong jasa kan berarti ada sisi trustnya, ada Iya. sisi apa namanya testimoninya dia Hmm. gitu. Jadi mungkin lihat dari track recordnya gitu, dari track recordnya gitu ya. Paling gampang seperti itu. Tapi eh, kalau teman-teman misalnya lihat deh contohnya di GT ini kan ada GT Team Enabler gitu ya. Hmm. Kita menghandle digital marketingnya tidak hanya sebagai enabler, maksudnya tidak hanya sebagai di toko online, tapi juga ada di digital, istilahnya Instagramnya juga ada deh gitu ya. Itu kan klien yang besar, bisa dibilang merek-merek cat besar di Indonesia ternyata dipegang oleh kita gitu. Nah itu sebagai salah contoh kalau teman-teman mau mencari apa namanya jasanya, ya kan mungkin teman-teman kan nggak banyak yang ini ya, Iya. mungkin Tidak banyak yang. belajar sendiri gitu agak lama. Iya, belajar jadi susah soalnya kan. Ilmunya. Sebenarnya sih nggak susah ya. Iya, iya, tapi kan ilmu yang di dalam itu kan banyak ya. Ya. Jadi kalau kita pengen sukses juga dalam digital marketing, otomatis kan ada waktunya juga gitu. Sedangkan seseorang yang fokus di usaha gitu kayak Mas Bayu dulu mungkin ya, Mm-mm. kan tidak punya memiliki banyak waktu lah kasarnya. Bisa dibilang Dan seperti itu ya. kadang-kadang kan ada orang yang kayak buru-buru gitu ya, pengen udahlah kita cari jasa digital marketing aja gitu loh. Banyak, tapi saran saya adalah lihat track recordnya. Hmm. Jadi kalau dia belum pernah ada nge-handle klien yang besar juga kan teman-teman juga tahu lah kapasitasnya sampai mana. Iya. Saya di sini bilang GT Enabler kan udah ada klien besar gitu. Jadi sebagai track record itu udah bagus banget gitu ya. Ya mungkin sekalian ngiklan juga lah. Iya. Silakan teman-teman Hubungi coba ya. teman-teman mungkin yang ada di Telegram ya, berarti silakan hubungin Kak Putra ya kan, Mas Iya. Kang Putra ya gitu. Lalu misalnya nih, saya usaha, terus saya Mm-mm. mulai penasaran nih sama digital marketing, Mm. terus saya mau mulai belajar. Kira-kira ilmu-ilmu pondasinya tuh ilmu apa aja sih yang dibutuhkan? Eh, Selain dari justru kita harus paham juga soal tradisional marketing, paling nggak fondasi dari tradisional marketing,
mungkin kuncinya adalah sebenarnya ada di buat saya ya, ada di customer digital journey. Jadi ada istilahnya perjalanannya konsumen itu kita harus tahu. Maksudnya perjalanannya konsumen itu gimana? Setiap konsumen ada tahapnya masing-masing. Ada yang mau ada yang mungkin baru tahu doang soal produk tersebut gitu. Misalnya saya tahu HP. Oke. Tapi kalau ditanya mau beli apa enggak. Ya kan, saya masih ada gitu. Nah, ini ada tahapnya. Ada yang wah kayaknya HP yang itu bagus ya gitu, tapi belum mau ngeluarin duit. Ada yang udah masukin ke keranjang gitu, udah minat banget atau masukin ke wishlist lah kalau di Oke. marketplace gitu. Ini beda lagi. Dan ada yang udah beli. Ini juga ada tahapnya untuk memasarkan kepada mereka. Ada udah persis mau beli, itu tinggal bayar gitu. Itu beda lagi. Setiap tahap ini berbeda caranya. Nah, buat saya fundamental untuk tahu tahap-tahap ini konsumen kita ada di tahap mana, sehingga kita bikin konten pun sesuai dengan mereka. Saya terlalu sering melihat saat ini ya di Instagram, terlalu sering melihat, oh ini lagi diskon gitu, so what? Saya nggak tertarik Iya. gitu ya. Jadi percuma tuh barusan itu dana dikelontorin, walaupun mungkin cuman berapa rupiah untuk ke saya kan Iya. gitu kan, dari 50.000 ya 5 rupiah ke saya gitu kan. Ke saya maksudnya bukan gue yang dapat. Iya, iya. Habis buat saya gitu itu cuma. Jadi nomor satu adalah kita efisien dulu gitu. Tapi soal diskon ya, orang-orang kan kalau dengar diskon tuh langsung suka ribut ya, kadang-kadang ya ribut, wah diskon tuh sebenarnya efektif nggak sih? Ya itu tadi, kalau memang jadi gini, kalau diskon itu buat saya cocoknya adalah untuk di tahap yang memang sudah interest dan mau beli. Ya namanya kan ada macam-macam sih kalau ngomongin digital journey. Ada yang bilang ini udah di decision, ada yang ini baru di interest seperti itu. Tapi intinya ini untuk orang-orang yang udah niat tinggal bayar. Cocoknya dikasih diskon, kenapa? Karena dia udah mau beli. Ada sesuatu yang menyangkut untuk dia tuh nggak bayar, kenapa? Mungkin harga, ya kan namanya juga ekonomi. Saya mikir lagi kayak misalnya saya mau beli mouse gaming gitu. Wah harganya lumayan ya gitu, pengen banget tapi misalnya tinggal aduh ini kalau murah gue pasti beli sih gitu, cuman kayaknya lumayan juga, misalnya harga 500.000 gitu, lumayan juga, belum apa buat jajan nih gitu kan, akhir bulan lagi, belum apa tanggal tua. Nah ini efektif kalau kita kasih diskon karena mereka udah mau. Tapi kalau belum mau percuma dikasih diskon, bukan karena harganya, emang nggak mau beli kok gitu kan. Contoh kan gini, contohnya Mas Eki saya tawarin sendok sama garpu. Oke, saya butuh. Oh butuh, nggak boleh. Nah, ganti contoh ya, Mas Eki nggak butuh. Apa? Contohnya gitu soalnya, misalnya eh, Mas Eki main game, Iya. main, oke ganti lagi. Hobi saya ya. Yang jelas misalnya gini, misalnya ya udah deh, cat kuas gitu. Tadi Oke. kita ngomongin kan ya cat kuas. Mas Eki nggak ngelukis kan? Enggak. Oke, berarti nggak ada minat ya. Enggak. Saya tawarin cat kuas yang harga 100.000 jadi 1.000. Oke. Mau beli? Eh, Mungkin mau kalau 1.000. iya kalau 1.000 terlalu murah. Karena- Mungkin saya ada. Karena udah nggak dianggap. Iya udah. Ya 1.000 doang gitu loh. Dan itu kelihatan sebenarnya satu hal. Kalau mau diskon, maka harus besarnya minta ampun untuk orang mau beli yang dia nggak butuh. Iya bener sih. Ya. Eh, Tapi kalau saya diskonnya 50.000. cat Jadi- kuasnya berapa tuh harganya? Cat kuasnya saya Jadi- bilang 100.000. Enggak Aslinya. sih. Enggak sih. Oke, itu aja nggak mau. Itu udah 50%. Dan teman-teman mungkin tahu bahwa diskon itu kan nggak banyak yang sampai segitunya ya. Nggak sampai sebesar itu. Jadi itu aja nggak mau. Kalau Mas Ki tadi ngomong main game, saya tawarin voucher game deh yang biasa 300.000, isinya sama ya 300.000, 300.000. belinya 300.000 misalnya. Saya tawarin jadi 250 deh. Itu saya pertimbangkan sih. Udah mulai dipertimbangkan, Iya, udah saya mulai tertarik. pertimbangkan. Iya, Ya kan, saya udah mulai tertarik. tertarik gitu. Jadi itu kelihatan. Kalau udah interest sama belum interest, caranya berbeda. Jadi filternya dari situ ya. Contohnya dari situ. Oke. Tiap orang berbeda. Ya kan? Nggak bisa kita tawarin semua produk ini untuk semua orang, pokoknya gue diskon. Ya kalau orang nggak mau percuma juga. Gitu. Dan juga saya waktu itu nih saya dapat pertanyaan harga temen. Oke, ya ini sempat muncul ya kalau nggak Iya, salah sempat di muncul di grup WA kita, sempat muncul nih pertanyaan. Heeh. Gimana nih kalau ada saudara saya minta harga temen nih kejualan saya, itu gimana tuh? Ini
satu hal teman-teman rahasianya tadi malam-malam Mas Eki WA saya, jadi jadi jawaban saya sebenarnya. Jadi kalau harga teman sebenarnya kalau saya ngelihatnya bukan soal oh kita kasih apa enggak ya ini kan temen gitu. Iya. No, saya lihatnya gini, business is business, Hmm. tapi family and friends are there for us to support us, Hmm. ya kan. Nah, caranya support gimana? Ya pasti kita sebagai timbal baliknya kita kasih harga teman, tapi uh, si konsumennya gitu ya, si teman kita Hmm. ini juga tolong bantu kita karena kita udah giving a favor gitu ya, favor for favor gitu kan istilahnya. Jadi ya bantuin kita promoin. Kalau saya dulu sempat bahkan waktu buka toko online, saya minta temennya kakak saya, karena kan produknya ibu dan anak gitu ya. Teman saya belum banyak yang punya anak waktu itu, kakak saya punya banyak teman yang udah punya anak. Ya, saya minta ke temannya kakak saya itulah, ya anggapannya teman saya berarti ya, untuk beli di tempat saya kasih diskon. Contohnya diskonnya free ongkir. Tapi saya syaratin adalah tolong kasih review plus foto yang lengkap dong reviewnya, ya gitu. Nah itu gratis ongkirnya. Kalau dia mau minta ya sekalian dong harga teman juga selain ongkir boleh, tapi reviewnya bagus ya dan generik ya, jangan fake banget gitu. Apa namanya, Reviewnya bagus dan review natural gitu ya. iya yang natural gitu, beneran dikirim maksudnya Iya. gitu, biar orang juga percaya sama reviewnya. Nah itu kan membantu kita dalam teman-teman yang jualan di toko online marketplace, pasti tahu lah review itu ngebantu banget. Jadi harga teman monggo, tapi juga ada bantuan temen ya. Kalau buat saya mana seperti itu. Lalu gini deh, kita kan di dalam itu otomatis kita posting konten gitu ya. Iya. Waktu yang tepat itu masih ada nggak sih? Zaman dulu kan kalau TV kan prime time gitu ya. Iya, prime time. Zaman sekarang tuh masih relevan nggak sih kata prime time gitu? Masih berlaku nggak sih? Masih, cuman jamnya beda ya. Heeh. Kalau dulu kan problemnya kan gini, mungkin biar teman-teman paham juga kenapa sih prime time itu ada. Karena semua orang jam 6 udah di rumah, kira-kira ya, mungkin yang lembur enggak ya. Tapi kebanyakan udah di rumah, lalu juga nyetel TV di sebelum zaman Kumpul sama internet. keluarga lah ya. Ya, nah TV itu jam 6 berarti banyak audiensnya, ya kan. Nah, itulah menjadi prime time. Kalau dalam dunia digital, kita pegang TV-nya tuh kita pegang yaitu adalah HP kita sendiri, ya kan. Nah, HP inilah yang menjadi TV. Kapan HP itu dilihat oleh banyak orang, maka itu prime time-nya si HP. Nah, umumnya orang itu jam 12 siang udah buka HP. Iya kan. Ya kan, udah jam istirahat kita Iya. baru bebas buka HP. Mungkin inilah ya, nggak semua kantor kan keras banget soal HP. Iya. Tapi umumnya jam 12 udah buka sampai jam 1. Itu prime time pertama. Prime time kedua sebelum pulang, jadi jam 5-an. 5 sampai 6 itu prime time. 6-7 kenapa saya bilang nggak seprime time 5-6, orang udah di jalan. Iya. Ya kan, apalagi di Jakarta nih macet. Macet. Jadi Aduh. kira-kira sejam lah jalannya ya gitu secara umum. Baru prime time lagi mungkin sekitar 7 sampai 9 ya, itu agak random ya. Saya nggak tahu persisnya yang mana. Jadi di jam-jam tersebut aja yang dibilang prime time. Tapi ini umum, secara umum, nggak semuanya seperti itu. Jadi kayak ada aja kan kalau pasar saya ibu-ibu yang belanja produk bayi, berarti ada di rumah. Nah dia kan seharusnya sih jam 9 juga udah buka HP. Iya. Gitu ya, nggak harus nunggu jam 12. Malah jam 12 dia sibuk, bisa jadi. Kenapa? Karena lagi nyiapin makan buat anaknya, atau lagi ngasih makan anaknya, nggak sambil buka HP. Jadi teman-teman juga harus tahu konsumennya kira-kira itu buka HP-nya kapan. Tapi kalau malam itu prime time juga ya? Malam pasti ada prime time juga. Mas Eki juga jam 8 pasti buka HP kan? Iya. Ya kan? Ya udah gampang gitu. Teman-teman Iya. kalau mau jual ke Mas Eki ya WA aja jam 8 gitu ya. Sebagai contohnya. Nah, aku juga kalau mendengar digital marketing masih ada website nih. Oke, ya ada. Butuh nggak sih? Butuh. Seberapa penting website itu untuk digital marketing kita? Emang kita nggak bisa cuma pakai Tokopedia, cuma pakai Instagram gitu? Kalau sebagai reseller aja mungkin nggak sekrusial itu. Ya, kayak saya ini reseller, itu nggak begitu krusial untuk punya website, ya kan. Tapi sebenarnya bagus juga kalau punya. Itu aja sih. Nah kalau teman-teman yang punya brand, Mas Eki misalnya bikin masak gak? Di rumah Enggak. bisa bikin kue. Kita bikin baju lah, Misal punya baju, brand baju lah. brand baju sendiri ya. Nah itu
Karena sudah punya brand sendiri, maka baiknya punya website juga. Karena website itu istilahnya adalah kayak physical evidence-nya bahwa brand ini beneran ada. Gitu. Nggak cuman kita cuman iseng-iseng jualan, nggak cuman iseng-iseng iklan doang, atau bahkan cuman ngepost doang. Beneran ada sampai bikin website. Nah ini juga penting untuk teman-teman. Website-nya juga jangan sembarangan berarti kan. Jangan cuma kita ngepost foto gitu, isinya terus deskripsi doang. Jadi kurang bagus kalau kayak gitu. Jadi isi website-nya juga harus lebih menarik. Jadi untuk trust ke konsumer, Yes. untuk kepercayaan konsumer bahwa kita tuh serius. Iya. Oke, siap. Masalahnya gini Mas Eki, soalnya ada rule bahwa kalau kita punya bisnis jasa itu trust tuh sangat penting karena kita belum nerima produknya aja, konsumen belum nerima produknya aja udah bayar, jadi udah percaya banget, saking percayanya dia mau keluar duit dulu. Konsep ini diulang atau dipelajari juga, berlaku juga untuk bisnis online, nggak jasa pun berlaku. Kenapa? Karena kalaupun kita produk, saya bayar sekarang, nerima produk secepat-cepatnya sejam. Itu pun karena pakai GoSend dan Grab gitu kan, itu cepat-cepatnya. Kalau pakai ekspedisi ya besok deh gitu. Jadi saya udah keluar duit dulu sebelum nerima barangnya. Nah ini kan berarti ada konsep kayak jasa juga, ya kan? Berarti trust juga diperlukan. Nah salah satunya adalah pakai website. Gitu. Tapi bikin website itu ribet ya. Dan Enggak. juga sebenarnya untuk saya nih yang nggak ngerti gitu ya. Kalau belum pernah megang pasti ngeliatnya ribet. Iya. Dan itu kira-kira melatihnya gimana sih? Ada tips nggak nih untuk teman-teman? Trial dan error. Dan error. Wow. Nah, atau ikut kelas kita enggak ya, Nah. bisa. Satu hal, kita di sini kan ngajarin juga secara garis besar, coba-coba aja. Jadi gini, nggak cuman ada di teman-teman mungkin mikirnya kalau bikin website wah satu udah pasti berbayar, Iya. kedua Kalau saya sih kira coding. kedua coding, Iya. ya kan. Sekarang udah nggak lagi. Jadi buat teman-teman, pengetahuan teman-teman juga, website itu sekarang kita ngebangunnya udah kayak bikin gambar di Canva atau Photoshop. Oh iya. Ya, jadi tinggal drag drop mau di siapa ya udah. Iya. Saya mau praktek sekarang 5 menit juga jadi sebenarnya. Serius. Serius. Wah, sekarang seperti Saya itu. baru tahu. Oke, iya. Saya baru tahu, jujur. Heeh. Saya Ini, kira- ini bahkan udah yang berbayar, maksudnya udah yang agak lebih kompleks. Heeh. Kalau teman-teman mau lebih simpel lagi, bisa menggunakan Google Sites contohnya. Jadi memang ini websitenya ada embel-embelnya, nggak langsung misalnya tokoeki.com nggak bisa, tapi dia ada google.com-nya atau gimana, nanti sites juga apa gitu. Nah itu bisa kita perpendek pakai misalnya bit.ly, ya jadi namanya bit.ly/tokoeki. Nah, itu jadi lebih enak kan, nama website-nya, padahal sebenarnya site-nya bukan itu buat pelajaran mungkin awal-awal pakai Google Sites dulu. Itu apalagi Google Sites lebih gampang lagi, benar-benar cuma klik beres. Tapi itu gratis. Atau Google Sites gimana? gratis. Ada juga yang berbayar tapi ya? Atau gimana? Seharusnya ada juga yang berbayar, tapi kalau udah berbayar mendingan kita bikin sendiri. Dalam Iya artian sih. langsung .com Iya. gitu. Itu lebih bagus. Langsung beli domain. Langsung beli domain, langsung sewa domain gitu kan. Sewa server gitu. Bikinnya gampang. Orang saya waktu terakhir bikin juga familiarize dulu sama UI-nya atau tombol-tombolnya, 15 menit, setengah jam. Sejam kemudian deh udah jadi kok sebenarnya website. Tahu saya loh. Serius. Gampang. Saya kira tuh kalau ditulis kan coding Ya, gitu ya, bikin ya. website, nyusun website gitu. Nah, sekarang Enggak. aku pernah dengar istilah SEO. Ah. SEO ini apa nih? SEO, Search Engine Optimizer singkatannya. Apa itu? Intinya cara atau teknik biar kita muncul di halaman pertama pencarian. Jadi Oh, ada triknya juga. ada. Itu bukan random. No. Kalau random, kalau misalnya random kita cari keyword yang sama, misalnya kayak apa ya, laptop gaming tuh, terus nyari kedua maka hasilnya berbeda dong. Iya. Nyatanya enggak, ada tekniknya. Jadi Google itu, terutama di Google, kalau SEO sebenarnya Google SEO kan nama panjangnya, itu ada algoritma khusus dari Google itu untuk mencari yang mana yang paling cocok dengan orang cari. Tapi cocok itu tidak berdasarkan dulunya banget nih, saya ngomong tahun 2000 awal kali ya, 2001 Atau awal-awal Google lah ya. awal-awal Google banget, memang berdasarkan keyword. Nah Google menyadari bahwa karena algoritma ini cacat gitu ya, banyak orang misalnya jualan laptop, ya udah
isi halamannya tuh laptop, karena kan keyword banyak. Hmm. Jadi wah ini berarti sangat berhubungan dengan yang orang cari. Enggak, dia merubah algoritmanya sehingga sekarang lebih organik, dalam artian Google juga udah paham orang nyari laptop gaming, misalnya laptop aja deh, di websitenya harus ada keywordnya betul. Kemudian yang lainnya, teks-teks lainnya contohnya itu berkaitan nggak sama teks itu. Jadi Google udah lebih paham lagi. Nah ini algoritmanya berubah terus. Mungkin yang saya bisa katakan adalah teman-teman jangan sampai lupa punya keyword itu tadi. Jadi produk kita itu dikenal sebagai apa? Laptop, misalnya kita jualan laptop, itu ada laptop, ada notebook, ya kan? Ada laptop, ada notebook, ada PC. Ya, orang ada yang kurang ngerti mungkin laptop dan PC beda. Nah, itu harus masuk semua keywordnya, ya kan, dalam halaman kita. Nanti biar muncul di awal-awal, di halaman-halaman awal Google. Problemnya adalah kan banyak website banyak banget. Kalau kita, dan orang nggak mau mencari sampai ke halaman ketiganya Google contohnya. Ya kan ya, Mas Eki juga pasti gitu kan, baru nyari sekali paling di scroll nggak ketemu, Saya berarti kalau keywordnya salah gitu. saya begitu, tapi kalau emang bener-bener udah desperate gitu, udah putus asa, saya Beda ke 2, soal. 3, 4 ya, itu beda soal. Nah itu udah desperate bahkan, ya kan, baru nyari ke situ. Nah jadi kalau kita punya website, percuma kalau nggak muncul di halaman-halaman awal, minimal 2, 3, 4. Kalau mau ngomong realistis agak susah untuk muncul di halaman pertama. Cara mudahnya adalah kita bayar. Jadi ada SEO, ada SEM, sorry, SEM, SEM itu apa lagi? Search Engine Marketing. Intinya iklan pakai Google. Oh, itu bayar tapi marketing. Bayar. Oke. Teman-teman kalau mau lihat contohnya di Google apapun, nanti paling atas ada linknya yang kalau dia kalau nggak salah nyebut sih ads gitu atau iklan berbayar gitu. Tapi bayar. Keywordnya ini kita taruh di dalam artikelnya atau di judulnya? Dua-duanya. Oh, di dua-duanya. Sebenarnya gini, kalau gitu kalau ya? mau ngomong judul iya harus, lalu kemudian isinya iya harus. Ada juga yang bilang masuk ke metadatanya pun, headernya. Nah itu kan agak ribet ya, mungkin saya nggak perlu jelasin itu karena ini udah terlalu teknis. Kalau mau ngomong SEO yang benar-benar bagus, emang kalau dibilang jasanya bisa jutaan rupiah. Pertanyaannya perlu apa enggak? Saya pandang sebenarnya nggak terus sampai sekrusial itu. Itu nanti memang butuh, tapi memang bagus dan butuh, tapi nggak di awal-awal. Untuk teman-teman yang belum brandnya belum besar, bangun dulu brandnya dan nggak harus lewat website. Saya memandangnya sekarang lebih baik kita bangun brand itu lewat Instagram. Karena kalau ngomong SEO-nya Instagram itu pakai hashtag contohnya, ya kan, hashtagnya aja yang sesuai contohnya. Lalu kita ada follower, ada mekanisme seperti itu. Kalau di Google kan nggak ada mekanisme follow-followan gitu kan. Nah, buat apa dong website? Tadi kan saya bilang physical evidence, yang penting ada website ya. Jadi orang kalau nyari berarti udah niat nih, pengen, wah ini bagus ya, misalnya baju tadi, bajunya bagus ya itu, cari di Instagram, mungkin lihatnya di Instagram. Nah, dia mau informasi lanjutan dari Instagram ke website, dia nyari Google, nih toko baju Eki gitu, ada websitenya, mantap gitu, istilahnya makin percaya. Dan SEO sendiri di setiap search engine itu beda-beda atau gimana sih? Misalnya di YouTube gitu ada SEO-nya sendiri atau gimana tuh? YouTube termasuk dalam Google. Oke ya, jadi kan? masih satu domain. Masih bukan satu domain sih, satu payung lah ya. Satu algoritma juga setahu saya. Jadi masih sama. Kalau mau ditanya dengan Instagram deh. Ya agak beda. Algoritmanya agak beda karena kan Instagram mungkin ngomonginnya satu dari hashtag, dua dari description aja. Kalau Google bahkan nggak cuma teks tapi kita bisa Google search image, macam-macam. Jadi pasti berbeda. Tekniknya pun berbeda tadi. Makanya lebih mudah kalau kita main di sosial media. Yang saya masih nggak kebayang itu ada istilah marketing campaign. Yang saya tahu tuh kampanye presiden gitu ya. Tapi kalau marketing campaign ini bentuknya gimana sih? Nah ini sekalian kali ya, ini pertanyaan terakhir Mas Eki ya, karena memang kita kan terasa waktunya, terasa juga sih memang setengah jam terasa. Yang di belakang dia bilang Mas. Marketing campaign. Intinya marketing campaign itu adalah kayak bedanya dengan iklan gitu ya. Yang bilang marketing campaign adalah iklan. Campaign itu ada jangka waktunya. Jadi, maksudnya ada range-nya. Jadi campaign kita bulan ini, nah itu lebih tepat penyebutannya. Tapi kalau bilang
campaign kita kali ini apa ya? Ini jangka waktunya berapa nih ya? Kayak nggak ada frame of time-nya gitu ya. Mungkin lebih tepatnya iklan kita ke sekarang apa? Mau ngiklanin apa? Jangan bilang mau campaigning apa. Itu doesn't make sense. Intinya kita kegiatan pemasaran dalam jangka waktu tertentu. Kenapa ini sampai ada istilahnya? Karena nggak cuma ngomongin iklan. Jadi bisa ngiklan pemasaran itu kan ada macam-macam, ada brandingnya, gitu, ada ada PR-nya sebagai salah satu contoh. Jadi misalnya, campaign kita pokoknya 17-an kan ya, ini 17-an. Karena campaign jadi ada waktunya, ada jangka waktunya. Oke. Nah, dalam jangka waktu tersebut kita mau branding sebagai apa? Oke. Gitu. Mau ngapain aja gitu. Mau ngapain aja, kegiatan pemasarannya ngapain aja. Nah, ini ngomongin campaign. Nah, campaign tentunya juga panjang. Pembicaraannya kita lebih kepada apa aja yang dilakukan, intinya seperti itu. Oke, Mas Eki. Oke. Balik saya langsung. Iya, balik ke Anda. Oke, teman-teman. Jadi silakan feedback untuk performanya Mas Eki sebagai host gimana? Ya, kita tepuk tangan dulu. Masih terlalu kaku ya Gators ya. Belum biasa. I do my best. Berarti harus kita tingkatin jam terbangnya ya, gitu. Siap. Oke, berarti Oke, teman-teman, mungkin sebelum saya mengakhiri, satu hal kita mau ngumumin sesuatu, yaitu adalah soal jadwal. Kemarin memang coaching clinic ini terbatas dengan waktu. Satu hal kami merubah menjadi mingguan. Ya, untuk yang free coaching clinic itu kami ubah jadi mingguan, ada di hari, sebenarnya bukan hari ini, itu hari Kamis. Hari ini untuk announcement dulu ya, sekalian announcement maksud saya. Jadi kita setiap hari Kamis jam 4 insya Allah tentunya akan menjalankan free coaching clinic untuk teman-teman. Lalu kemudian untuk teman-teman mungkin mau nonton live dan juga ikut bertanya, itu bisa kalau teman-teman ikutinnya lewat channel Telegram kita ya, yang linknya untuk teman-teman berarti lagi nonton di YouTube nih, ada di description, video description di bawah nih ya. Saya panahnya gimana ya, di bawah sini. Di bawah mana? Ya, di bawah sini. Ya, ada gitu ya. Silahkan. Ada description-nya gitu. Nah, itu silakan diklik untuk join kepada grup atau channel Telegram kita. Di sana teman-teman bisa bertanya gitu ya. Mungkin kan pasti banyak tanyaan juga. Yeah. Untuk teman-teman yang nonton di Telegram, mungkin ada yang baru masuk di tengah-tengah. Tadi awalnya saya miss tuh gitu ya, tenang aja karena kita keep replaynya ada di YouTube channel Getty Incubator. Jadi teman-teman yang belum subscribe di channel kita, silahkan diklik subscribe dan juga klik tombol loncengnya, belnya ya, biar nggak miss out kalau ada video yang baru. Kita juga soalnya selain dari replaynya, kita juga ada intisari atau rangkuman dari video dari sesi coaching klinik kita gitu. Thank you Mas Eki, udah jadi host kita. Next time lagi ya. Siap. Dia kena peer pressure saya juga sih gitu ya. Saya dorong-dorong untuk gitu. I do my best. Demi Mas Bayu. Jadi thank you Mas Eki dan juga thank you teman-teman yang sudah datang. Sebelum mengakhiri tentunya saya tetap mengingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu adalah 5M. Pertama, menggunakan masker. Kita tadi setengah jam lewat tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi gitu ya. Sampai ketemu di sesi coaching klinik selanjutnya teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.